khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah. Taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. 'Ala Allahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Mengasarang. Shadaqallahul azim. Ayat ini lanjutan dari sebelumnya. Sebelumnya itu apa? Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Dan siapakah ini yang lebih dolim daripada orang yang membuat kedustaan kepada Allah, yang minggu yang lalu, atau dia berkata telah diwahyukan kepadaku, kemudian juga padahal tidak sesuatu pun yang diwahyukan kepadanya. Dan di antara orang-orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang telah diturunkan oleh Allah. Tuh, nantang ke Allah nih. Dan andai kata kamu melihat tatkala orang-orang zalim itu dalam sakaratul maut. Nah, jadi
Kalau orang yang membohongkan Allah gitu ya, merasa dirinya sebagai nabi gitu, padahal nabi sudah tidak ada lagi, pokoknya merasa hebat gitu, silakan aja. Tapi nanti lihat pada sakaratnya gitu. Jadi ujungnya pada sakaratul maut. Hati-hati makanya. Nah, jadi di sini, dan andai kata kamu melihat tatkala orang-orang dolim itu dalam sakaratul maut, sedangkan para malaikat mengembangkan tangan mereka, gitu. Itu sampai ayat kemarin. Jadi mengembangkan tangan mereka itu, jadi mereka para malaikat tidak tanggung jawab gitu. Nah, ini orang yang paling dolim. Tadi kan begitu ya. Orang yang paling dolim itu orang apa? Orang yang membuat kedustaan kepada Allah. Kata siapalah, Allah gini, Allah gitu. Nah, hati-hati itu. Gitu ya. Kadang ada orang yang sombong gitu kan. Nanti lihat dalam itu hal itu gitu ya. Padahal tidak sesuatu pun yang diwahyukan kepadanya, menyebutkan akan datang wahyu gitu. Makanya ada yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, ngumumkan sorangan, wah nu ngikuti gitu, dan memang geus ngartieun wadul gitu. Ada yang begitu. Dan di antara orang-orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang Allah turunkan. Coba itu kan, itu ingin menyamai Allah gitu. Manusia seperti apa ini gitu. Dan andaikan kamu melihat tatkala orang-orang dolim itu dalam sakaratul maut, nah ini mulai ini, sedangkan para malaikat mengembangkan tangan mereka, akhriju. Nah ini kalimatnya apa? Akhriju, keluarlah kalian. Apa yang keluar? Nyawa. Siapa yang dikeluarkan? Malaikat. Di sini marah itu malaikat. Keluar kamu, nyawa gitu. Ruh yang ada pada badan kamu tuh. Akhriju anfusakum. Keluarlah roh-roh yang ada pada jiwamu, pada dirimu. Coba itu. Kersenang-senang mungkin melakukan pembohongan-pembohongan. Nah, itu akhirnya ketika sakaratul maut itu dipaksa. Dipaksa ruhnya keluar. Akhriju, nah keluarlah hai ruh gitu. Anfusakum, dari diri kalian tuh gitu. Terus kesananya apa? Al yauma, pada hari ini. Pada hari itu, pada hari apa? Pada datangnya ajal, pada datangnya kematian gitu. Al yauma itu. Atau pada hari setelah kematian gitu. Al yauma tujzauna. Nah, apa tujzauna? Akan disiksa, akan kalian akan dibalas tuh gitu ya. Tujaunya pada hari ini akan dibalas. Tukang bohong hari ini dibalas nih. Apa yang suka sembunyi-sembunyi ini dibalas tuh. Tujaunya dibalasnya dengan apa? Adzabal huni, siksa yang menghinakan. Memang sendirinya yang merasakan gitu. Nu maut mana sorangan, anu ngabohongkeun Allah sorangan, anu ngaku-ngaku jadi nabi sorangan, mengaku-ngaku menurunkan seperti Allah dirinya, itu manusia yang paling dolim. Maka ketika sakaratul mautnya itu, mereka tujzauna, akan dibalas adzabal huni, dengan azab siksa yang menghinakan. Bima kuntum, disebabkan apa yang ada pada mereka ya, ataupun di sini dikatakan bima kuntum disebabkan ya ternyata kalian takuluna, kalian mengatakan alallahi, terhadap Allah, ghairul haq, tidak benar tuh gitu. Dia menyebutnya ke Allah tidak benar. Wa kuntum, dan ternyata kalian an ayatihi, atas ayat-ayat Allah, tastakbiruna, mereka menyombongkan diri. Nah, ayat ini luar biasa kalau dipahami, didalami ya. Ini jadi mengerikan gitu. Makanya manusia tidak boleh sombong, dan banyak kesombongan terjadi gitu. Siapa yang pernah mendengar ada cerita tentang yang sombong? Raja Abraha. Siapa Raja Abraha? Raja yang mengerahkan segala tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah. Sudah cambu itu. Tapi Allah menurunkan apa? Burung. Cuma dilempar aja dengan burung ababil. Maka gajah-gajah yang besar-besar, gajah-gajah yang gagah-gagah, cuma dilempari dengan
ya batu butu baru yang dilemparkan oleh burung, batu itu bisa membunuh si gajah-gajah itu, termasuk Abraha itu. Gara-gara apa? Gara-gara sombong. Jangan sombong. Wah, aing mah ya bisa, hati-hati itu ya. Saya teh atau siapa gue? Oh jangan itu. Gitu. Kalau ada dalam hati perasaan begitu, segera istighfar ya. Bisa masuk ke dalam hal yang sombong. Nah, jadi orang-orang yang melakukan hal itu gitu akan disiksa. Kemudian ada lagi katanya ini ya, banyak itu kesombongan-kesombongan yang langsung dibayar oleh Allah gitu. Yang harus dibayar apapun mungkin. Nah, jadi Allah memberikan azab siksa ya gitu. Nah, siksa itu mungkin bagi orang siapa? Azab siksa. Kalau kejadian sekarang musibah di dunia ini ada dua itu. Ada yang dikatakan azab, ada dikatakan ujian gitu. Kalau orang Islam itu ujian. Kalau orang kafir adab, siksa tuh gitu. Nah, jadi pada waktu sakaratul mautnya begitu, orang-orang yang menyombongkan diri itu sampai disebutkan di sini, pernah disebutkan minggu yang lalu ini, bahwa apabila seorang mukmin menjelang kematiannya, ini menjelang kematian sedang sakaratul maut ya, datanglah kepadanya malaikat yang membawa kain sutra yang di dalamnya terdapat minyak kasturi dan berbagai jenis wangi-wangian. Kemudian malaikat mencabut ruhnya seperti mencabut rambut dari adonan roti. Lalu dikatakan kepadanya, wahai jiwa yang baik, keluarlah dengan rela dan diridhoi untuk menuju ruh Allah dan kemuliaannya. Nah, begitu kepada orang yang mukmin tadi, yang mukmin. Apabila ruh itu keluar, katanya keluar, malaikat menyimpannya di dalam kasturi dan wewangian, lalu dilipatlah kain sutranya. Kemudian ruh itu dibawa pergi ke tempat yang tinggi. Nah, itu orang-orang mukmin. Ruhnya seperti itu. Makanya ada yang mengatakan kalau sedang sakaratul maut, itu matanya tertuju kepada satu arah. Pernah melihat yang sedang mati? Melihat yang sedang sekarat gitu, lihat wajahnya, matanya itu tidak jelas, tapi pada ujungnya nanti akan mengarah kepada satu titik katanya. Nah, sedang dipertontonkan di situ tempat baliknya nanti. Kalau orang soleh ya sudah di situ. Makanya orang yang beriman itu, orang muslim, kalau ada yang meninggal jangan dilama-lama. Menunggu anaknya masih jauh, 2 hari lagi baru datang, itu kan sayang anak, sayang kepada yang meninggal dunia. Kadang-kadang kita mah suka sayang kepada anak yang jauh ya, padahal ini mayat sudah menunggu ingin kenikmatan di alam barzah. Tadi dikatakan seperti itu. Kemudian, dan apabila orang kafir menjelang kematian, datanglah kepadanya malaikat membawa tenun kasar yang di dalamnya terdapat bara api. Malaikat mencabut nyawanya dengan cabutan yang sangat keras. Lalu dikatakan kepadanya, hei ruh yang jahat, langsung gitu, hei ruh yang jahat, keluarlah kamu dengan kemarahan dan dimarahi untuk menuju kepada penghinaan Allah dan azabnya. Apabila ruh itu keluar, malaikat itu meletakkannya di atas bara api yang di dalamnya terdapat suara-suara yang keras. Lalu dilipatlah kain kasar itu dan dibawa pergi ke neraka Sijjin. Ini hadis riwayat Nasai, Ibnu Hibban dan Bazzar nih. Itu gambaran dua manusia yang akan menerima keputusan dari Allah. Jadi kematian itu terserah kepada amalannya. Makanya saya selalu menegaskan kalau kita ke masjid mesti ikhlas gitulah. Jangan-jangan langkah kaki kita itu satu langkah dapat menggugurkan dosa. Kita kan begitu. Kalau ikhlas gitu. Kalau tidak ikhlas ya mungkin lain gitu ya. Kemudian, nah jadi dikatakan di sini mereka-mereka yang meninggal seperti itu karena ya tadi kekafiran mereka.
Bahkan ada yang mengatakan ya, ketika seseorang pemimpin tinggi, aku adalah orang yang kuat, tidak kurang sesuatu apapun dan tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Gampang Allah tidak mengirim apa? Mengirim lalat, mengirim apa? Virus, kan gitu. Nggak bisa apa-apa, semuanya kelabakan gitu. Nah, ini akibat dari apa? Akibat dari ini nih. An ayatihi tastakbirun, karena mereka sombong. Kemudian disebutkan di sini, orang yang menganggap kenyang dengan sesuatu yang tidak dimilikinya seperti orang yang memakai pakaian palsu. Kemudian berkenaan dengan mereka sebagai sebagian hal yang terjadi di dalam kehidupan, katanya. Kemudian juga disebutkan dalam penjelasan ini, ya, ada penjelasannya, bahwa orang-orang yang menempatkan dirinya pada kedudukan tukang bicara dan ahli isyarat, namun tidak menembus ke dalam rahasia kekhususan khitab, termasuk orang yang zalim, gitu. Dikatakan orang yang zalim seperti apa gitu. Maka dikatakan juga di sini kerasnya pencabutan ruh. Nah ini, dikerasnya pencabutan ruh dan menghinakannya sesuai dengan kadar keterkaitan jasad dengan perbuatan tadi dilukiskan oleh Allah dengan firman-Nya. Pada hari ini kalian dibalas tuh dengan siksaan yang menghinakan, karena kalian selalu mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kalian selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada berapa? Dua. Satu ayat Qur'annya, dua ayat kaunnya. Ayat Qur'annya ayat yang suka berbicara gitu. Jadi suka berbicara, kalau kita baca Quran sedang berbicara dengan Allah ini gitu. Kalau ayat kauniyah, segala ciptaan Allah yang tidak berbicara, seperti gunung, seperti apa lagi? Ya diri sendiri gitu. Jantung, liver, ya, urat-urat nadi. Nah itu ayat-ayat Allah gitu. Kemudian disebutkan juga di sini, kalian berpaling dari ayat-ayatnya yang terdapat di dalam dirimu. Tuh gitu. Di dalam dirimu, jadi di dalam diri kita juga ada ayat gitu ya. Kemudian ada suatu kisah, ini kisah klasik katanya ya. Gini, ada orang yang meninggal dunia. Kemudian orang di sekitarnya setelah tahu diumumkan dan diurus gitu secara Islami ataupun diurus secara manusia yang mati, kemudian dikali kuburan. Ketika dikali kuburan, di dalam kuburan itu ada ular katanya. Nah orang yang sedang menggali takut gitu. Terjadi naik keluar naon cenah kuburan teh kieu aya aya menderita aya paragi naon aya kanak-kanang orai meureun cenah kitu. Akhirnya pindah lagi tak ke tempat lain. Begitu di tempat lain juga masih ada ular juga gitu. Kumaha cenah teh? Akhirnya penasaran. Geus tinggalkeun deui lah ya, ningan dinu sejen gitu. Sampai 30 kali menggali kuburan dan setiap digali itu selalu ada ular. Ini dikatakan dalam kisah klasik yang disebutkan tentang seseorang yang durhaka gitu, orang yang durhaka. Dia meninggal tatkala orang-orang menggali tadi tanah untuk kuburannya, mereka menjumpai ular yang besar di dalamnya gitu. Mereka menggali kuburan lain dan di situ pun mereka menjumpai ular lagi gitu. Demikianlah hal itu berlangsung terus hingga mereka menggali kuburan yang ke-30 kali, yang dalam setiap kuburan itu mereka menjumpai ular. Setelah orang-orang ya berembuk bahwa tiada seorang pun yang dapat lari dari azab Allah dan tiada seorang pun yang dapat menyiasati Allah, mereka pun menguburkan orang itu bersama ular yang besar itu, dan ular itu ternyata merupakan amal keburukannya. Jadi amal keburukan itu lamun teu katobatan mah mimilu terus gitu. Makanya tubu ilallahi
taubatan nasuha. Nah, ini yang kita baca bukan diterima dengan otak. Otak kamu katakan, diterima dengan apa? Dengan hati, dengan keimanan. Ujung-ujungnya apa? Ya Allah, berikan kemudahan dalam sakaratul maut, kan gitu ya. Berikan berikan jalan yang terbaik untuk hidup selanjutnya. Karena ketika meninggal dunia terjadi, selesai hidup itu dalam urusan dunia, terbentanglah ke depan kehidupan yang tidak terbatas waktunya. Di alam barzah itu jangan dianggap sepele sebentar. Makanya kalau kita melewati daerah kuburan, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Terus kesini apa? Wa ana insyaallah bikum lahikun. Jadi ya Allah, jadi mengucapkan assalamualaikum ya ahlad, assalamualaikum ya ahli kubur. Saya pribadi pun akan mengikuti engkau pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Aduh, itu kalimat kesadaran. Kalau bana mah lewat kubur tara assalamualaikum gitu. Lompat udah sieun. Sieun naon sieun aya anu ngaraweg gitu, padahal ya orang itu nggak semarawan, tapi nu hidup kumaha ya gitu. Dan jangan berpikir karena tidak kedengaran anu mau tengah jawab aset hati assalamualaikum nggak nu ngajawab jenenge teh majarkeun kudu salam, hati-hati lamun dijawab ngacir pasti lompat gitu. Makanya jangan sompral gitu lah, cek salam gini nu ngajawab ya hiji mangsa ngaliwat assalamualaikum waalaikumsalam malah lari kabur tuh. Makanya tidak boleh sombong, apalagi hidup di dekat kuburan bersama-sama orang yang meninggal dunia. Itu jadi ayat ini betul-betul bagi pribadi saya gitu, dan mudah-mudahan kita menjadi pelajaran bahwa hidup itu harus benar gitu. Kalau sudah tidak benar yang lalu ya sudahlah ya. Bener-bener manggeus nu kaliwat teu bener mah ngan ke depan mudah-mudahan lebih benar gitu. Ya namanya manusia tidak ada yang benar terus-terusan. Kalau manusia yang benar-benar terus itu disangka-sangka siapa? Malaikat. Bener terus moal di manusia mah. Sabar mun bener saha? Nya malaikat. Nu salah wae terus moal, nu salah saha? Setan. Jadi urang mah hirup teh bener, mudah-mudahan terus bener. Lamun teh masalah, mudah-mudahan tobat dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya usahakan kalau masuk masjid itu dengan doanya, duduk dengan tertibnya, semua dengan kalau saf dengan penuhnya, awas hati-hati. Kalau di depan ada saf yang kosong kemudian dibuka kaki supaya betul terasup, sama dengan memutuskan rahmat. Maukah kita dikatakan orang yang memutuskan rahmat gitu? Atau di depan itu misalnya ada yang kosong, saya tidak mau masuk udah nggak mau dengan saya dua dengan memutuskan rahmat. Jadi makanya barisan itu harus rapat ya, rapat dan lurus. Kenapa? Untuk tidak berpeluang setan menggoda kepada yang sholat. Jangan dikomentar ya, kumaha kitu na setan lamun direpetkan moal bisa, eta udah keterangan gitu. Jangan bahasa dibalikan gitu. Itu biasanya bahasa main-main. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.